Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amul Endre, NIM F1C41947 dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dari Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Di sini kita akan membahas tuntas apa itu xilem, fungsi xilem, dan struktur xilem. Yang pertama adalah kita membahas tentang definisi xilem. Xilem adalah salah satu jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Setelah memahami definisi xilem, selanjutnya xilem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan, yaitu daun. Selain itu, xilem juga berfungsi sebagai pengokoh pada tumbuhan. Karena pengokoh berarti xilem mengandung lignin. Ada 3 faktor yang menyebabkan air dan mineral dapat naik dari akar ke daun, yaitu adanya tekanan akar, kapilaritas, dan transpirasi. Sedangkan untuk pembentukan xilem itu terdiri dari 2, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer ini dibentuk sebelum aktivitas kambium oleh prokambium, yang mana xilem primer dibentuk pada meristem apikal selama pertumbuhan primer, sedangkan xilem sekunder dibentuk sesudah aktivitas kambium oleh kambium pembuluh, yang dibentuk di meristem lateral selama pertumbuhan sekunder. Selama pertumbuhan primer, xilem primer pertama akan berdiferensiasi menjadi protoxilem dan diikuti oleh metaxilem. Komponen utama penyusunan xilem yaitu pembuluh atau trakea dan trakeid. Trakea dan trakeid merupakan sel yang mati karena tidak mempunyai sitoplasma dan hanya mempunyai dinding sel. Sel trakea tersusun atas lubang-lubang yang terdapat pada ujung-ujungnya sehingga transfer air dan mineral atau unsur hara lainnya dapat berlangsung melalui perforasi. Sedangkan sel trakeid ini berupa dinding sel trakeid, terdapat bagian-bagian yang tidak menebal yang disebut nokta. Trakeid tidak terdapat perforasi. Berikut tabel perbedaan trakea dan trakeid. Pada trakea terdiri atas tabung yang berdinding tebal dan membentuk suatu pembuluh, dan pada trakeid terdiri atas sel memanjang dan berdinding keras karena mengandung lignin. Trakea terdapat lubang perforasi pada ujung-ujungnya, sedangkan trakeid tidak terdapat lubang perforasi. Transportasi air dan mineral atau unsur lainnya pada trakea dapat berlangsung antara sel yang satu dengan yang lainnya. Namun pada trakeid tidak terdapat transfer air. Selanjutnya, serabut xilem tersusun atas struktur berupa serabut parenkim. Meskipun asalnya dari trakeid yang berdiferensiasi lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan nokta sederhana, serabut dan trakeid saling melekat sehingga sulit dipisahkan, tetapi pada umumnya sel serabut lebih panjang dan trakeid karena ujungnya yang runcing dapat masuk di antara sel waktu memanjang. Parenkim xilem berupa sel-sel hidup. Terdapat baik pada xilem primer maupun xilem sekunder. Pada xilem sekunder, parenkim tersebut berasal dari kambium yang membentuk sel jari-jari sehingga diperoleh sel-sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Berikut akan saya lampirkan proses penyerapan air oleh akar dari dalam tanah yang saya dapat dari YouTube. Plants need water. Plant roots absorb water and minerals from the soil. Water absorption is mainly carried out by root hairs. These narrow-walled hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. Water and minerals enter the root by 2 pathways: apoplastic pathway and symplastic pathway. If water and minerals move from cell to cell through spaces between the cell walls, then it is known as apoplastic pathway. In symplastic pathway, the water and minerals move across the cytoplasm and finally reaches the xylem.
Xylem vessels are long, narrow, hollow tubes containing no living material. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata present in the leaves. This process is known as transpiration. The number of stomata is more on the lower. Demikian pemaparan saya mengenai jaringan xilem. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan kritik dan saran yang sangat membangun sangat saya butuhkan. Oleh karenanya, silahkan bubuhkan kritik dan saran teman-teman pada kolom komentar. Terima kasih.